Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum orang baca Yasin tahlil untuk orang mati? Baca Yasin untuk orang meninggal, pahalanya dibacakan untuk almarhum. Sampai apa enggak sampai? Emang pernah ada reportnya? Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam. Kata sahabat, untuk apa menusukkan pelepah korma di makam? Kata Nabi, ini pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang mati, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tasbih pelepah korma aja sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan bacaan Yasin Abdul Somad nggak sampai, berarti dia menghina saya lebih hina dari pelepah korma. 2. Baca kitab judulnya Ar-Ruh, terjemah bahasa Indonesia Roh, penerbit Pustaka Al-Kausar Jakarta, penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, meninggal, dia pesan, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah 5 ayat alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kakiku bacakan 3 ayat ujung Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai untuk orang mati. Saya sudah sebutkan dalilnya. Kalau nggak percaya juga, tolong kasih saya nama lengkap. Nanti kalau mati saya kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu arti tahlil. Habis itu, ya Allah sampaikanlah tahlil kami kepada orang meninggal. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Namanya Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Majmu' Fatawa. Man halala sab'ina marratan. Siapa yang bertahlil 70 kali. Summa ahda sawabahu lil mayyit. Kemudian dikirimkan hadiah pahalanya ke mayat. Intafa'a bihi. Pahalanya sampai. Kurang apa lagi? Ustaz marah nih? Enggak, memang begitu gayanya. Apa syarat kita boleh menjamak sholat? Jamak qashar, zuhur 2, asar 2, syaratnya harus safar, musafir. Jarak musafirnya berapa? 89 km. Kalau payah ngingat 89, ingat aja Wali Songo 90. Cici loro telu papat 5 6 7 8 Songo 9 90 boleh qashar. Adapun jamak, ini jamak zuhur tetap 4, asar tetap 4, maghrib tetap 3, isya tetap 3 pada saat kondisi darurat tingkat tinggi. Kakak kita kemo, tidak ada musafir karena rumah dekat samping rumah sakit. Kemo dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gimana sholat maghrib dengan sholat isyanya? Jamak tapi nggak pakai qashar. Gimana sholat zuhur dan sholat asarnya? Qadha. Karena kalau kan bisa sholat gini Pak Ustadz, orang kemo nggak bisa, bergeser dikit kabelnya terbakar, urat-urat. Maka dia berapa jam? Mudah-mudahan saudara kita yang kemo sehat. Saya ulang sekali lagi, kalau dia qashar mesti ada safar, mesti ada musafir. Tapi kalau tidak, darurat tingkat tinggi, maka boleh jamak tapi enggak qashar. Tapi daruratnya tingkat tinggi, dokter operasi 5 jam. Dari start jam 12, start jam 11 selesai. Nah, itu jamak takhir. Karena 11 belum masuk waktu zuhur. Nanti selesai operasi, asarnya 4, zuhurnya 4. Jamak tidak pakai qashar. Karena kalau dia tinggalkan pasien mati. Tapi jangan gara-gara ini dikit-dikit jamak. Dikit jamak. Ente kok jamak sih? Kondangan. Arisan jamak, kondangan jamak. Kalau kita menjamak sholat, mana yang harus kita dulukan? Sholat yang dijamak atau sholat yang pada waktu? Kalau jamak takdim, mesti zuhurnya dulu. Kalau jamak takdim, mesti maghribnya dulu. Tapi kalau jamak takhir, tidak ada, mesti maghrib dulu atau isya dulu. Jamak takhir sholat
Zuhur dilaksanakan di waktu asar. Kalau ada imam yang buat zuhur dulu, berarti dia menjaga urutan karena lebih dulu zuhur baru asar. Kalau dia buat asar dulu, melihat waktunya karena zuhur numpang di waktu asar. La yustaratu fihil mualat. Tidak disyaratkan mesti berurutan. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Zuhaili, Dekan Fakultas Syariah Islamic Law Universitas Damaskus Suriah. Tapi kalau jadi imam sholat maghrib jamak takhir, makmum mesti dikasih tahu. Makmum, ini kita maghrib dulu. Kalau enggak nanti imam 3 tidak kita baca pun tetap sampai ke Nabi. Enggak pun kita baca, tetap sampai ke Nabi. Kenapa? Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan kebaikan, dia dapat pahalanya automatically. Lalu kenapa kita ucapkan ila hadratin Nabi? Sama seperti Bapak. Tidak pun dikatakannya I love you full. Dia tetap cinta sama ibu. Tapi kadang ibu nggak percaya. Tidak pernah mengajak. Pahami dengan baik. Mendoakan, bertemu. Yang nyuruh ustaz siapa? Ulama. Bukan saya pandai-pandai sendiri. Saya tidak ada kepentingan. Saya tidak ada ambil uang. Saya tidak ada proyek. Saya bukan minta jabatan. Ulama nyuruh saya temu, doa. Maka bertemu, doa. Bahwa jadi pesan ini bagus. Memang saya tidak pernah ikut, jadi nggak usah khawatir. Saya paham, ini adalah jamaah yang tidak tahan melihat saya kena bully. Kami nggak tahan Ustaz. Kalau kami kena bully nggak apa-apa Ustaz, tapi ketika Ustaz kena bully kami. Perlu dipahami bahwa saya bukan politisi praktis. Dengar baik-baik, tidak pernah mengajak, tidak pernah jurkam, tidak pernah jadi apapun. Hanya orang bertemu tokoh dan mendoakan. Makanya kalau dibawa ke pengadilan manapun tidak akan kena. Apalagi pengadilan cinta. Mohon doa Pak Ustadz. Almarhum Adrian Reskita bin Ajus Hasni meninggal dunia semalam tanggal 5/11. Dan untuk yang lain, saudara-saudara kita, untuk kebaikan-kebaikan, diberikan keberkahan hidup. Yang belum bertemu jodoh, diberikan jodoh soleh-solehah. Yang sudah menikah diberikan anak yang baik-baik. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Untuk niat yang baik ini semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Warham mautana, saudara kami yang sudah meninggal, curahkan rahmatmu ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus pada sahibul bait yang menjadi tuan rumah kami sebagai tamunya hari ini ya Allah. Allahumma barik lahum fi amwalihim, berikan berkah pada hartanya. Wa barik lahum fi auladihim, berikan berkah pada anak keturunannya. Wa barik lahum fi kulli ma a'taitahum, berikan berkah pada semua rezeki yang kau titipkan padanya ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang-orang yang taubat nasuha. Ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dari angkuh dan sombong. Ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat wal hafizina wal hafizat, jadikan anak-anak keturunan kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita berpisah zahirnya tapi tak pernah berpisah karena kita tetap disatukan dalam doa.
Itu doa. Doa untuk Ustaz Somad, terus kirimkan satu saja doa supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang, masih banyak jadwal. Ini langsung pulang ke airport, mudah-mudahan perjalanan diberikan Allah keselamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.